perhatikan bahwasanya yang menyuruh cerai Zaid dan istrinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bisa lain. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menikahkan mantan istri Zaid itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Untuk mendobrak keyakinan orang-orang Quraisy bahwasanya ayah angkat tidak boleh menikah dengan mantan istri anak angkat. Zaid ini kan anak angkat. Dia pernah punya istri, misalnya. Dia punya mantan istrinya. Di dalam kebudayaan orang Quraisy pada waktu itu, ayah angkat ini tidak boleh melamar mantan istri anak angkat. Padahal yang disebut tidak ada hubungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan hukum dalam masalah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk menikahinya. Itu hikmahnya begitu. Apakah pada waktu itu Rasulullah suka? Rasulullah suka. Rasulullah suka. Makanya Allah katakan jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepada. Jadi bukan berarti Rasulullah waktu itu sangat suka sehingga menyuruh Zaid menyerahkan istrinya, enggak. Rasulullah pada waktu itu tidak suka, dan Rasulullah juga pada waktu itu tidak ada dia juga untuk menikah. Kenapa? Aib di kalangan mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendobrak keyakinan orang-orang Arab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allahu a'lam. Apakah boleh seorang suami pergi bersama teman-teman wanitanya dalam satu mobil? Walaupun dalam mobil ada beberapa teman wanitanya, tapi hanya suami saya sendiri laki-lakinya di luar jam kerja dan tidak beritahu istri di rumah. Bagaimana hukumnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya, tolong kasih tahu siapa nama suaminya di ada. Ini sang suami harus tahu bagaimana sikap istri. Seorang suami harus tahu istri itu, walaupun tanpa dia bicara, kita harus tahu apa yang dia maksud. Kita itu sampai itu diupaya kalau bisa menjadi dukun jadinya buatnya. Supaya kita tahu apa yang mereka inginkan tanpa mereka bicara. Rasulullah melakukan itu. Ketika beliau pergi haji, tiba-tiba tengah jalan Aisyah radhiyallahu anha menangis. Rasulullah tanya-tanya langsung, "Al-Fisti ada kamu haid?" Itu dia. Jadi Rasulullah melihat Aisyah itu nangis sudah tahu apa masalahnya. Kita sebagai suami juga harus seperti itu. Ya. Ketika istri mengatakan, "Dek, nanti abang bawakan apa ini makanan sampai pada mau." Dan saya katanya, "Itu bukan terserah kamu." Terserah itu bisa artinya dia marah, terserah itu dia betul-betul terserah kita mau apa. Itu dia warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang yang dia katakan berbeda dengan yang diinginkan. Gitu dia. Jadi antum kalau seperti ini, pertama saya himbau sang istri, kalau dia tak suka yang seperti ini, berbicara dengan suami. Bang, kalau begini, abang kasih tahu Adila misalnya. Supaya dia tidak bersangka yang tidak. Ya itu juga kan kalau nggak ada masalah apa-apa, kenapa nggak kasih tahu istri? Kalau memang itu yang diinginkan sang istri, insya Allah nanti abang pergi ini karena ada tugas. Ya kalau antum pergi seperti ini tanpa ada apa-apa, udah punya tugas seperti ini. Tapi kan biasanya tuntutan kerjaan, ya tuntutan kerjaan, terutama kalau dia sopir. Ya kan? Semuanya normal, istrinya laki-laki. Itu bagaimana? Kalau dibilang falwat tidak. Jadi dalam masalah ini para suami diharap untuk memahami hal ini, dan si istri juga dia beritahu sang suami bahwasanya dia inginnya seperti ini untuk menghindari yang namanya kecemburuan. Kalau istri antum masih cemburu dengan antum karena dia masih cinta, ya. Kalau seandainya antum mau cintaan dia, kecemburuan dia, coba antum dikabar atau tidak tahu bagaimana reaksinya. Itu tanda dia cinta luar biasa. Suami yang sering berbohong dari soal keuangan sampai mempunyai utang banyak, berbulan-bulan seperti itu, saya lalu ya saya maafkan. Sekarang berbohong karena
Tapi ya 7 lah ya, cukup ya. 7. ya nggak cukup Belum. juga sih. 10? Kita sekarang 10. 10 ya. 10 cukup 10. Oh. kalau mau ideal nggak cukup. Rasa ini cukup. Baik. Jadi intinya oke lah sekarang 7 juta cukup. Ya, 7 juta cukup. 7 juta itu untuk uang dapur aja, beda dengan Iya benar. sekolah. Nggak itu maksudnya. Ibu masih bisa boleh makan apa gitu. Kalau sekolah segalanya nggak cukup. Ya, masih bisa ibu check out dari Shopee masih bisa. Jadi uang, oke. Kemudian dia punya sisa uang. Sisa uang itu tidak perlu. Tidak wajib ibu ketahui. Sebagaimana bapak juga tidak wajib untuk mengetahui. Itu lagi. Ya. Asalkan jangan bohong. Abang berapa sebenarnya gaji abang? Berapa aja deh? 5 juta, 20 juta. Itu bohong nggak boleh. Jadi gimana kita jawabnya? Coba, antum tidak ingin memberitahu berapa gaji antum. Tapi antum ditanya oleh istri, antum tidak ingin bohong. Apa yang antum jawab? Bapak jawab. Tanya begitu kan? Bapak tidak ingin memberitahu. Hah? Kurang lebih. Ya kurang lebih 5 juta, lebih entah berapa puluh. Sebenarnya kan bisa kita sebagai suami mengatakan itu rahasia apa? Boleh nggak? Boleh kan? Ya boleh, rahasia apa? Cerai. Pokoknya kamu cukup bilang ada kita apa? Ada. Minggu umroh, oke. Haji furoda, oke. Demikian. Kemudian, tapi sampai bohong nggak boleh. Apalagi selingkuh. Baik, saya nggak tahu nih apa definisi selingkuh di Jakarta ini. Apakah selingkuh itu pacaran hanya, ataukah selingkuh itu dia menikah hari? Yang mana ini? Yang mana? Mana selingkuh di sini? Karena selingkuh itu konotasinya jelek. Kalau ada seorang suami yang dia menikah hari, itu konotasinya jelek apa? Gimana? Kalau bapak-bapak nikah diam-diam, bisa dikatakan selingkuh? Hah? Ya, karena apa? Karena nikah ya. Dia tuh katanya ibu. Bu, kalau suami diam-diam nikah lagi, bisa dikatakan selingkuh? Hah? Iya bu. Enggak kan? Enggak dikatakan selingkuh kan? Berarti ibu ridho lah ya. Baik. Kalau makna selingkuh di sini artinya pacaran, main-main dengan wanita, apalagi sampai berzina, jelas ini sebuah kemaksiatan. Ya. Dan itu berulang kali. Apa saran saya? Apa arahan dari Ustaz? Pertama, ibu nasihati dengan lemah lembut. Mungkin itulah kekurangan dari suami ibu. Mungkin masalah lain dia royal, uang royal, rumah masya Allah. Tapi kalau masalah ini dia memang agak sulit untuk bisa lurus. Sekarang permasalahannya, gak akan ada seorang suami pun yang tidak berbuat dosa. Ada di sini suami yang tak berdosa pak? Ada? Gak ada. Demikian, hanya suami ibu ini itulah dosa dia. Jadi bagaimana? Dinasihati terus jangan berjuang. Apa kalau menikah bilang aja, nggak masalah. Ya bu. Ya, daripada dia pacaran gimana? Kan memang ada ikhwan itu begini. Ada kasusnya ke saya ini. Jadi dia kalau masalah uang masya Allah, tapi memang saya satu kan. Mantan nengok cewek bagus. Ikut segini. Ya. Kelemahan saya perempuan memang. Kelemahan saya perempuan. Jadi kalau ada yang dekat itu bergetar saya Ustaz. Saya ingin sekali saya itu bagaikan matahari yang menyinari banyak planet.
terlalu banyak, terlalu tinggi kuatnya. Jadi perlu 2 lampu untuk menstabilkan sirkulasi darahnya. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika menumpuk barang-barang bekas yang rusak di rumah serta apa akibatnya? Profesi ibu tukang pulung gimana? Kalau profesi tukang pulung tidak apa-apa, itu kan apa namanya? Regulasi perekonomian. Ya apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau barang rusak, kemudian ditumpuk, gak ada gunanya. Itu gak ada fungsinya juga untuk jadi kan ya. Kalau itu terjadi juga, berarti memang kalau ini istri yang melakukannya, berarti permintaannya istri pertama ditanya kewarasannya. Kalau barang rusak ditumpuk. Oh mungkin ini Bu ya, story-nya itu punya sejarah yang mengesankan gitu ya. Demikian. Tapi tetaplah kita itu kalau punya barang, punya ini, dunia itu jadikan di tangan saya, jangan dikasih. Kalau enggak, maka lepas saja, berikan ke orang lain atau jual ke kalau orang lain bilang ke botol atau tukang pulung kalau saya bilang jual dia duit. Maka kita tumpuk-tumpuk, nggak tahu apa gunanya. Bismillah, bagaimana jika permasalahan berupa perekonomian yang tidak bisa kita jelaskan kepada orang tua kami, apakah harus diceritakan juga atau tetap dirahasiakan? Permasalahan saya kira memang kalau masalah perekonomian ya, kita hanya bisa konsultasi dengan orang tua kami dan kita kan harus tahu juga bahwasanya orang tua kita ini kira-kira bisa memberi solusi. Ya, kalau kita susah, orang tua kita juga susah, kita ceritakan kesusahan kita. Apa susah? Iya, kasihan kan? Kasihan. Iya, yang tadinya kalau sudah asam urat, tambah asam lambung. Kasihan ya, ditambah lagi masalahnya. Tapi kalau kita mungkin orang tuanya, masya Allah, rezekinya mudah, sementara kita sulit, boleh kita konsultasi. Ya, kita saran, boleh. Tapi hanya sekedar kita saran. Ya, kalau bisa dibantu. Tapi kan berapa kali lah kalau kita minta bantuan orang tua? Sekali, 2 kali, 3 kali. Juga tidak akan bermanfaat seterusnya. Boleh, ya, boleh. Tapi kalau kita rahasiakan, kita berusaha untuk menyelesaikan sendiri, bukan masalah, kita lebih bagus. Yang penting memang kita berusaha maksimal mungkin. Kan kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian kan hanya diperintahkan untuk berusaha. Hasil siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita sudah berusaha, hasil adalah Allah. Mungkin kita cari ide yang lain, sedikit bagaimana caranya. Bolehkah suami istri ikut aksi misal kampanye dengan diinginkan oleh suami? Jauh usah. Piring belum dicuci. Nanti dia, 2, 3, 1 apa? Piring dicuci dulu. Ya, itu sarapan belum ada bunga. Kapan? Demikian, anak-anak centang perena sebenarnya Bapak sekalian, ibu-ibu ini itu tugas mereka itu tidak habis-habis, kan? Mereka sebenarnya mengasuhkan diri, menyesuaikan diri, dari tugas yang sebenarnya masih ada. Begitu. Makanya saya pernah katakan kepada ibu-ibu ini semenjak dia berumah tangga sampai dia punya anak 1, kemudian dia tulis itu semua cara menanggulangi anak 1 ini, bagaimana anak pertama, kedua, ketiga, dalam cara didiknya. Itu bisa dokter, bisa skripsi segini. Mungkin lebih tebal daripada BAK ya, Ustaz. Iya, karena pengalaman mereka terlalu banyak anak-anak. Anaknya begini, bagaimana solusinya? Dia cari bukunya, bagaimana dia pelajari. Begitu. Sebenarnya banyak sekali tugasnya. Banyak sekali yang harus dia lakukan. Tidak ada lagi dia harus hadir di desak siapa lagi, tidak tahu.
suami, bagaimana cara masak, sehingga suami semakin cinta dengan masakan ibu. Dia ketika dia lihat makanan yang teringat dia apa? Rumah dengan masakan ibu yang sangat luar biasa. Begitu. Jangan dia ketika lihat ibu yang teringat dia keluar. Demikian, karena keluar